Dilansir dari Koran Radar Jember, membanggakan Syariful Umam dan Tegar Ramadhani, dua siswa SMA Nuris Jember meraih kemenangan dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat internasional. Mereka berdua mewakili Indonesia bersaing dengan puluhan negara. Dan tak disangka, SMA Nuris Jember meraih medali emas dalam ajang ISTEK 2021. Oke, untuk kesan dan pesannya mungkin ini sih. Kalau SMA Nuris Jember itu SMA yang hebat sih kalau menurut saya, karena bisa membentuk saya gitu. Ya bukan saya aja sih, membentuk santri-santrinya gitu. Yang awalnya benar-benar dari nol gitu bisa berprestasi gitu istilahnya gitu sih. Saya benar-benar tahu bagaimana prosesnya membangun dari bawah istilahnya. Memang kayak apa yang menumbuhkan bibit-bibit baru gitu. Jadi memang sangat satu kata yang baik dari SMA Nuris sih sebenarnya istilahnya the best sih kalau menurut saya sih gitu. Itu dia guys, the best guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat saja. Nah, dalam video kali ini bersama saya Muhammad Haris Maulana akan menemani podcast pada kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super duper wow. Dia itu tampan, mapan, dan beriman. Tak juga itu, dia itu juga milenial sekali. Dia itu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa tidak? Ini dia, saya bacakan prestasinya. Juara 2 desain poster nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juara 1 desain poster nasional di Universitas Gadjah Mada. Juara 2 desain poster nasional di Universitas Jambi. Nah, dia juga sekarang menempuh pendidikan di Telkom University, S1 Teknologi Informasi. Dan juga dia itu alumni SMA Nuris Jember. Siapakah dia? Ya, ini dia, Mas Muhammad Syariful Umam. Ya, halo. Nah, boleh saya panggil Mas Umam ini ya? Ya, panggilannya Umam sih. Nah, bagaimana kabar Mas Umam? Ya, alhamdulillah baik sih sekarang. Ya, kebetulan lagi baik gitu. Kalau kemarin nggak baik. Gimana, Mas Haris kabarnya? Nah, saya juga sehat-sehat saja. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya, lagi puasa Mas? Lagi puasa. Oh ya, alhamdulillah. Mas Umam juga puasa? Jangan bilang-bilang dong, nggak boleh. Ya, keceplosan ini saya guys. Oke. Nah, Mas Umam ini kan kuliah di S1 Telkom University, Teknologi Informasi. Dan juga prestasi Mas Umam ini banyak sekali tadi. Nah, kalau boleh tahu, apa yang melatar belakangi Mas Umam untuk memilih itu? Oke, sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak prestasinya sebenarnya gak juga sih sebenarnya sih. Iya beneran, sebenarnya gak terlalu banyak juga sebenarnya. Sebenarnya kalau kenapa latar belakangnya gara-gara ini aja sih, merasa kurang ada inspirasinya gitu, merasa kurang ada motivasinya. Jadi gimana sekiranya tetap kerasan di pondok, ya akhirnya ikutan lomba saja gitu. Gimana sekiranya ada prestasi, jadi ya mengisi waktu luang aja sih sebenarnya gitu. Jadi biar ada kebanggaan sendiri kalau seandainya udah lulus dari pondok lah, dari SMA gitu, SMA Nuris Jember gitu sih. Itu latar belakangnya. Itu dia, berarti untuk mengisi kejenuhan aslinya waktu itu ya. Betul. Mengisi kejenuhan dengan prestasi. Waduh. Nah, kalau boleh tahu ini bagaimana perjuangan Mas Umam itu diterima di Telkom University? Oke, perjuangannya palingan ini sih dari kelas, sebenarnya perjuangannya dari kelas 2 sih sebenarnya. Itu sebelumnya udah nyari-nyari kampus yang sekiranya cocok dengan personality saya istilahnya gitu kan. Saya yang notabene-nya pingin masuk ke IT kan, beneran IT gitu istilahnya. Jadi saya udah nyari-nyari dan menemukan beberapa kampus, dan salah satu dalam list saya adalah TELU kan, Telkom University. Gara-gara di TELU ini emang sangat base-nya emang sangat ke IT gitu, kayak mikirnya ini lingkungan IT-nya kayak dapat gitu, mikirnya kayak ini sih gitu. Akhirnya saya berusaha masuk ke berbagai istilahnya ya,
jalur pendaftaran, dan akhirnya saya masuk di awal itu saya masuk di jalur prestasi akademik gitu. Jadi itu memasukkan, ya saya terbantu juga sih dengan prestasi-prestasi saya yang udah saya dapetin gitu sebelumnya. Jadi saya masukin itu sih. Ya itu di percobaan pertama saya keterima gitu. Itu. Terus tapi waktu itu saya agak egois dikit sih. Jadi nggak saya ambil waktu itu. Soalnya masih pingin nyoba yang jalur pendaftaran yang lain. Akhirnya keterimanya di jalur CBT sih, jalur tes gitu. Itu untuk masuknya gitu sih. Sulit nggak? Jalur CBT sebenarnya nggak terlalu sulit sih waktu itu, soalnya bukan nggak terlalu sulit ya, sebenarnya standar dengan soal UN lah waktu itu gitu sih sebenarnya. Nah, bagaimana sejauh ini Mas Umam kuliah di Telkom University? Oke, baik. Untuk sejauh ini saya kuliah di Telkom University bisa dikatakan lancar ya, masih lancar. Soalnya sekarang kan udah memasuki semester 4 istilahnya gitu. Saya pikir selama semester 1, 2, 3 saya udah ikutan berbagai program gitu. Termasuk saya yang sekarang ini sering saya ikuti yaitu program magang sih, sama program pelatihan kayak bootcamp gitu. Ya istilahnya yang buat pelatihan kerja yang untuk mewadahi skill-skill dan skill dan kemampuan lah istilahnya gitu. Sekiranya nanti siap seandainya lulus dari Telkom gitu, udah siap kerja istilahnya gitu sih. Terus kalau seandainya yang saya suka dari Telkom sendiri ya itu lebih ke lingkungannya sih, gara-gara di sana kan base-nya kan ke IT banget istilahnya gitu. Jadi ya saya banyak menemukan teman-teman yang sefrekuensi lah dari kemampuan ataupun dari minat sih, itu sih kalau dari benefitnya banyak sih gitu. Lancar-lancar aja gitu. Nah, dengan kuliah di Telkom University, apa sih tujuan Mas Umam di masa depan? Tujuannya? Iya. Oke. Kalau secara kompleksnya itu sih, sebenarnya ya itu tadi. Sebenarnya saya ada satu hal yang ingin saya dapetin, yaitu saya ingin membuat startup sih sebenarnya gitu. Jadi startup yang hubungannya dengan IT. Nah itu. Soalnya saya berpikir saya selama 4 semester ini, belum 4 semester sih, pertengahan semester keempat ini saya mendapatkan berbagai istilahnya privilege lah istilahnya gitu dari lingkungan ataupun ya dari pembelajaran lah gitu, dari pelatihan dan macam-macamnya, program-program di sana. Dan akhirnya saya mikir bisa nih gitu pikirnya. Itu sih kalau dari saya. Berarti sangat banyak yang didapatkan Mas Umam di sana ya? Oh iya, bisa dikatakan sangat banyak sih. Tapi saya merasa masih ya banyak list-list yang ingin saya dapatkan gitu untuk tahun-tahun kedepannya gitu sih. Nah, kasih tips dan trik dong biar kami ini bisa masuk di Telkom University. Oke, apa ya kalau tips dan trik ya? Mungkin saya akan memulai ini sih dari istilahnya ya, dari suatu kayak quotes yang saya pegang sih. Mas Haris pernah dengar ini nggak quotes-nya dari Spider-Man nggak? Yang mana itu, Mas? yang Uncle Ben. Aduh, nggak tahu saya. Nah itu loh, yang saya lupa sih, agak lupa. With great power comes great responsibility. Tahu nggak? Tidak tahu. Ya, tahu. Ya istilahnya semua intinya power yang besar itu berasal dari itu sih, dari tanggung jawab yang besar juga gitu istilahnya. Jadi makanya saya ini sih, kalau kita terserah boleh memilih apa saja jalur kita, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, asalkan tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab gimana? Jadi kalau seandainya memilih, saya lebih memilih jalur yang ini, saya memilih jalan yang ini gitu. Tanggung jawabkan apa yang akan kamu dapatkan ke depannya setelah kamu memilih itu. Seandainya kamu gagal pun memilih jalur itu, kamu harus tanggung jawab. Aku memang gagal di sini dan aku harus mempertanggungjawabkannya gitu sih. Itu kalau dari aku sih gitu. Penting tanggung jawab itu. Iya, tanggung jawab sih gitu. Mas Umam kan dulunya santri nih. Nah, apa yang dulunya didapatkan Mas Umam saat mondok terus diterapkan saat kuliah? Yang paling saya terapkan dari pondok itu sebenarnya komunikasi sih. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana berkomunikasi istilahnya. Bagaimana kita menempatkan diri agar tidak egois menjadi orang. Maksudnya tidak egois adalah kan dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda di pondok kita sebagai seorang santri dulu. Nah, saya belajar gimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Nah itu secara sederhananya gitu. Nah tapi saya beberapa kali juga ikutan lomba kayak karya ilmiah gitu. Nah di lomba karya ilmiah di situ saya juga belajar bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik gitu kan.
yang notabene-nya waktu itu kan karya ilmiah kan membawakan suatu produk gitu. Gimana sekiranya kita membawakan produk ini dapat diterima oleh khalayak istilahnya gitu kan. Nah gitu sih. Jadi itu yang saya pelajari sangat masuk lah ke saya gitu, hingga masuk ke perkuliahan. Jadinya saya di situ lumayan lah kalau presentasi saya bisa gitu. Beberapa kali juga diunggulkan juga di bagian presentasi sih, terutama di komunikasi dan presentasi gitu. Itu sih. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Umam tentang santri milenial? Nah, apakah ada hubungan dengan jurusan yang Mas Umam pilih? Dengan kata lainnya, apakah perlu santri itu mendalami teknologi modern? Oke, betul. Gini, jadi sebenarnya kalau santri milenial menurut saya itu gini sih. Bagaimana caranya seorang santri ini bisa mengikuti perkembangan zaman? Maksudnya apa? Tidak stagnan pada suatu bidang gitu. Maksudnya kayak santri kan kepikirannya orang, oh santri ya udah belajar agama saja gitu, nggak usah belajar yang lain gitu kan. Padahal nggak juga sih sebenarnya. Kalau kita sebagai santri dan juga itu juga belajar dengan hal lain, sebenarnya nggak salah juga gitu. Karena saya juga ikutan komunitas gitu kan, komunitas santri yang waktu itu komunitas desain kan, santri yang berkecimpung di dalam dunia desain gitu. Nah itu emang emang menurut saya emang itu suatu langkah penting untuk masuk juga ke industri kreatif gitu kan. Nah untuk ke industri teknologinya sendiri itu memang sangat butuh sih, karena emang kita lihat aja orang-orang besar yang masuk di bidang teknologi gitu kan. Kayak dari saya ini masih belum lihat data ya, tapi sejauh ini yang saya ketahui itu emang santri memang sedang butuh banget kalau seandainya yang hubungannya dengan teknologi gitu. Soalnya apalagi kita lihat kan sekarang Mark Zuckerberg kan, CEO Facebook kan, sekarang udah ganti jadi Meta. Nah itu kan jadi mengembangkan metaverse ya, metaverse. Itu saja saya tidak tahu. Ya perlu jelasin metaverse apa? Perlu, silakan. Oke, jadi metaverse itu pernah main ini nggak? Sandbox nggak? Game. Sandbox. Oh iya, pernah. Nah itu, jadi kayak buat karakter sendiri gitu. Jadi kita kayak membuat dunia sendiri gitu. Tapi dunianya virtual gitu istilahnya. Nah di dalam dunia virtual ini bisa berinteraksi dengan teman-temannya Mas Haris gitu. Tapi virtual juga gitu. Jadi kayak bener-bener kita masuk ke dalam dunia itu gitu. Istilahnya gitu sih. Atau kalau enggak pernah lihat film itu Ready Player One? Tidak pernah. Oke, ya itu sih sebenarnya. Nah itu emang lagi butuh banget. Emang ya untuk beberapa tahun ke depan akan diprediksi bakalan hype sih itu metaverse emang ya itu. Makanya kalau menurut saya emang santri sangat perlu sih untuk belajar itu sih gitu. Nah dengan pesatnya teknologi sekarang ini, nah bagaimana sih sikap kita itu harus menghadapi hal tersebut? Oke, baik. Nah, untuk sikap yang harus dimiliki sebenarnya ada satu sikap penting sih sebenarnya. Bukan sikap sih, pemikiran penting sih sebenarnya. Yaitu growth mindset. Jadi bagaimana kita punya pemikiran yang tidak stagnan gitu. Jadi kita terus-menerus untuk belajar, kita terus-menerus untuk menerima perubahan gitu kan. Jadi kalau seandainya ada perubahan ini gitu, nah kita dengarkan dulu. Kita harus memiliki empati istilahnya gitu. Jadi kita harus istilahnya menerima masukan dulu, menerima informasi terlebih dahulu, baru kita saring gitu. Bukan tiba-tiba kita tolak mentah-mentah gitu kan. Nah biasanya kan gitu. Nah gitu sih. Jadi emang itu sebenarnya kita bisa menerima dulu, kita bisa mengerti nih. Kayak kita bisa menjadikan evaluasi dulu istilahnya gitu. Jadi oh ini bener nih gitu. Nah kita ambil pendapat yang seperti ini, kita ambil informasi yang seperti ini. Gitu sih. Jadi emang jangan dibuang mentah-mentah kayak dikit-dikit marah-marah gitu, atau dikit-dikit haram enggak lah, jangan kayak gitulah ya. Harus dilihat dulu gitu. Nah, sebagai alumni Mas Umam, bagaimana kesan-kesan waktu mondok dulu? Palingan ini sih yang paling berkesan di pondok itu ini sih, bagaimana cara saya bisa saya di pondok udah bersyukur sih udah banyak mendapatkan prestasi sih, dan itu memberikan saya banyak pengalaman juga bagaimana cara presentasi yang baik, cara membuat produk istilahnya, cara membuat produk yang baik, mempresentasikan produk yang baik, cara berkomunikasi juga gitu, cara berkolaborasi secara tim. Dan itu memang sangat dibutuhkan untuk kedepannya, nggak hanya di kampus saja, nanti bakalan dibutuhkan nanti kalau seandainya bekerja di
di perusahaan, di startup atau di tempat-tempat lainnya, instansi lainnya lah gitu. Memang sangat butuh sih gitu. Sebenarnya sangat sangat banyak yang saya dapatkan sih gitu. Dan sampai sekarang saya bersyukur dan mengimplementasikan itu sih. Nah, gitu. Kesan-kesan untuk SMA Nuris lah. Oke, untuk kesan dan pesannya mungkin ini sih. Kalau SMA Nuris Jember itu SMA yang hebat sih kalau menurut saya, karena bisa membentuk saya gitu. Ya bukan saya aja sih, membentuk santri-santrinya gitu. Yang awalnya benar-benar dari nol gitu bisa berprestasi gitu istilahnya gitu sih. Saya benar-benar tahu bagaimana prosesnya membangun dari bawah istilahnya. Memang kayak apa yang menumbuhkan bibit-bibit baru gitu. Jadi memang sangat satu kata yang baik dari SMA Nuris sih sebenarnya istilahnya the best sih kalau menurut saya sih gitu. Itu dia guys, the best guys. Nah, apa pengalaman yang tak bisa dilupakan oleh Mas Umam saat mondok di Nuris? Saat mondok ya, kalau pengalaman yang tidak dapat dilupakan sih sebenarnya dulu ya. Saya sebenarnya dulu itu sering keluar kelas sih sebenarnya. Sering nakal juga ternyata ya. Enggak dong. Enggak, saya keluar kelasnya dulu itu sih kayak ikut kayak program pembinaan gitu kan. Saya lebih suka belajar di luar kelas gitu. Jadi emang saya pingin belajar yang benar-benar spesifik gitu kan. Jadi emang kebentuknya ke sana gitu sih. Sebenarnya saya yang paling suka itu ketika lomba di luar sih, malah lomba di luar gitu. Jadi ketika lomba di luar itu saya mengerti musuh-musuh saya itu seperti apa, lawan-lawan saya, lomba saya itu gimana gitu. Jadi kayak saya benar-benar paham gitu bagaimana cara berkompetisi istilahnya gitu. Dan kalau seandainya kalah pun ya nggak apa-apa, dapat pengalaman dan bisa buat evaluasi untuk depannya. Kalau seandainya menang pun itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sih gitu, bisa membawa nama SMA Nuris Jember ke luar sih, ke nasional sih gitu. Bahkan pernah lo sebenarnya internasional sih. Nah, itu kalau boleh tahu apa saja Mas? Oh ya, lomba-lombanya ya. Sebenarnya saya masih ingat dulu. Sebenarnya kalau lomba-lombanya saya awal-awal itu ikutan lomba yang hubungannya dengan desain sih. Jadi di lomba-lomba desain itu saya banyak ikutan kayak lomba logo, lomba desain poster dan macam-macamnya yang hubungannya dengan graphic designer lah, istilahnya gitu. Nah cuma yang perlu digarisbawahi di sini, saya dulu awal-awal itu lomba baru bisa menang satu itu ketika 10 kali ikut. Itu sudah saya hitung. Jadi setelah 10 kali ikut saya baru bisa menang satu itu. Itu memang perjuangannya emang agak ini sih. Dan itu saya kelas 1 aja ikut lomba nggak ada yang menang. Baru menangnya di kelas 2. Baru kelas 2 sama kelas 3 itu udah mulai lancar lah, karena udah ngerti, udah dapatkan pengalaman, udah belajar dari yang gak kalah-kalahnya itu gara-gara apa gitu. Gitu sih. Jadi itu terus setelah ikut lomba yang hubungannya dengan desain, saya mulai pingin ke hal lain gitu. Kalau desain saja kayaknya kurang ini sih. Butuh ke hal lain. Saya ingin membuat suatu produk istilahnya gitu. Jadinya saya ikut di sini waktu itu KIR, karya ilmiah gitu. Jadi saya ikutan itu, jadi saya masih bisa menerapkan bidang desain saya, grafik desain saya dalam membuat produk gitu kan. Jadi ngerasanya sebenarnya nggak terlalu jauh sih sebenarnya saya masuk ke bidang karya ilmiah gitu. Dan saya juga ngerti bagaimana cara analytical thinking gitu, bagaimana berpikir secara analitis gitu. Jadi bisa mengerti bagaimana ini produk ini sebenarnya bisa diterima oleh masyarakat apa enggak gitu kan istilahnya. Gitu sih. Kalau ya itu sih palingan cuma dua bidang itu yang saya dalami sih gitu. Tapi ya lumayan banyak ya. Nah, sebagai alumni, apa arti santri bagi Mas Umam? Oke, arti santri dalam apa nih? Dalam cakupan apa nih? Ya, cakupan apa ya? Cakupan apa yuk? Ya kalau dari saya sendiri sih sebenarnya santri itu sebenarnya punya privilege sendiri sih. Soalnya saya berpikir ketika saya masuk di Nuris, ketika saya menjadi santri, saya di situ yang paling saya dapatkan adalah kita kan kumpul bareng istilahnya gitu. Kita kumpul bareng, bertemu dengan banyak kepala lah istilahnya gitu. Kita harus bisa
apa ya, kita harus bisa menempatkan diri, kita harus bisa menyerap pemikiran dari berbagai banyak kepala, istilahnya gitu, berbagai banyak pemikiran nantinya itulah yang akan menjadi suatu pemikiran sendiri, pemikiran kita yang kuat gitu. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan bantahan, oh ini pemikiran ini salah, tapi kita kan sendiri sudah memiliki ini kan, sudah istilahnya meriset gitu. Kalau dari pendapat ini kita udah dapat gitu, jadi kita tinggal ngefilter aja mana yang menurut kita yang paling tepat sih gitu. Jadi menurut saya yang apa ya, yang paling pas ya itu sih, kita dapat banyak temen yang emang bisa diajak bertukar pendapat gitu. Jadi banyak frekuensi ya. Iya, banyak frekuensi sih. Nah, kalau boleh tahu siapa tokoh yang memotivasi Mas Umam selama ini? Kalau dari segi teknologi sebenarnya ini sih, saya paling suka dengan ini sih, Elon Musk sih gitu. Jadi Elon Musk itu dia bagaimana caranya dia berpikir untuk membuat suatu apa ya, disrupsi lah istilahnya gitu. Buat disrupsi, dia bangun teknologi yang memang benar-benar out of the box gitu. Jadi kayak makanya kan sekarang jadi ini kan apa namanya, sukses banget kan gitu kan dengan produknya Tesla gitu kan, gitu sih. Untuk yang di Indonesia sendiri saya suka dengan ini sih, Pak Nadiem Makarim gitu yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Nah itu sih, itu saya suka dengan bagaimana cara ya membuat suatu produk, yaitu waktu itu kan Gojek kan berawal dari keresahan gitu, bagaimana cara dia yang ngeriset gitu sampai menjadi seperti sekarang ini gitu sih. Itu yang saya sebagai seorang ya IT entusias lah gitu, makanya kenapa saya ke arah sana gitu. Ini apa pesan dan harapan Mas Umam untuk diri sendiri dan untuk SMA Nuris Jember? Kalau harapan saya sih untuk diri sendiri ini aja sih, saya pingin lebih bertanggung jawab aja sih sebenarnya. Kembali ke tadi, bagaimana saya bisa memberikan apa ya istilahnya, decision yang bagus gitu, decision making yang bagus, dan sekiranya nanti kalau seandainya benar atau salah pun saya bisa bertanggung jawab dengan itu, dan saya bisa memberikan apa ya, alternatif solusi yang sekiranya nanti tidak akan berdampak buruk pada keputusan yang telah saya ambil, istilahnya gitu sih. Oke, itu kalau dari saya. Kalau untuk SMA Nuris Jember sih sebenarnya harapannya terus ini aja sih, terus melakukan perubahan sih gitu, terus mencoba hal-hal baru istilahnya, terus memberikan apa ya, terus menumbuhkan bibit-bibit baru, karena dari bibit-bibit baru itu sebenarnya nanti bakalan bisa menjadi suatu peluang yang besar untuk menjadi, ya bisa dikatakan semoga menjadi SMA terbaik di Indonesia sih. Amin amin. Nah itu dia ya guys, sudah lumayan lama ya kita bincang-bincang ini Mas. Oh iya, sekitar berapa ya, 3 jam berarti tadi. Nah itu dia guys, pesan-pesan dan juga bisa dipetik lah sebuah pelajaran dari ceritanya Mas Umam tadi itu, dan semoga kita semua bisa mencontoh perjalanan dari Mas Umam, di mana yang dia itu kejenuhan waktu mondok, mencoba untuk mencari aktivitas dengan prestasi. Waduh. Nah itu semoga memotivasi kita semua ya guys. Nah jangan lupa untuk selalu komen, like, subscribe, dan juga share. Kami pamit undur diri ya guys. Ya Mas Umam, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.